Kenapa kemudian tutur temurun ini menjadi penting gitu ya untuk kita garis bawahi berkaitan dengan program ini? Karena Yogyakarta memiliki kekayaan kebudayaan yang saya kira luar biasa gitu. Makanya saya optimis tantangan ini akan disambut dengan bahagia, dan tentu saja harapan yang lebih jauh ke depannya adalah ketika mereka sudah mulai menengok gitu ke sekelilingnya, kita menjadi bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan, shalom, om swastiastu, namo buddhaya. Salam budaya, lestari budayaku. Baik, halo Sobat Budaya, apa kabarnya nih? Moga-moga dimanapun Anda berada tetap sehat, semuanya penuh berkat dan bahagia selalu. Dan tentunya nggak cuma Anda yang berbahagia pada hari ini, karena kita semua nih yang ada di sini juga berbahagia ya. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan selamat datang untuk para Sobat Budaya yang sedang menyaksikan podcast Taman Budaya Yogyakarta. Dan pasti ditunggu-tunggu juga, karena hanya di podcast Taman Budaya Yogyakarta ini kita akan membahas segala macam kegiatan maupun juga aktivitas kebudayaan di Taman Budaya Yogyakarta. Nah, dan pada hari ini saya Alia Mirza, kita akan membahas satu tema, lebih ke program sih sebenarnya ya. Satu program acara yang luar biasa banget, yaitu selebrasi sastra seni budaya bertajuk Tutur Tumurun dari Folklore ke Cerpen. Nah, tentunya yang akan membahas secara detail terkait program-program ini ada narasumber kita yang luar biasa. Ada Mas Joni Aryadinata yang beliau ini merupakan seorang sastrawan, juga redaktur majalah Horizon. Dan pada kesempatan kali ini Mas Joni akan bertindak sebagai apa nih Mas? Dewan juri ya Mas ya, Dewan juri untuk Sayembara Cerpen. Selamat pagi Mas Joni, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya Mas ya. Sehat. Yang penting sehat. Oke. Nah, dan yang kedua ini ada narasumber kita yang mungkin wajahnya sudah tidak asing ya di Taman Budaya ini. Beliau ini selalu aja muncul gitu. Oke, halo selamat pagi Mas Latif. Selamat pagi Mbak Lia. Baik. Dia penyair. Oh dia penyair, iya dong. Ya kan beliau ini Penyair muda. Penyair muda. Sekaligus juga pada kesempatan kali ini atau pada program ini bertindak sebagai panitia penyelenggaranya. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol terkait sastra maupun juga terkait acaranya bersama dengan narasumber-narasumber kita yang luar biasa. Baik, nah ngomong-ngomong nih Mas, kan acaranya ini kan namanya adalah Selebrasi Sastra Seni Budaya bertajuk Tutur Temurun dari Folklore ke Cerpen ya Mas ya. Nah, kalau saya dulu zaman SD itu diajarin kalau folklore itu adalah cerita rakyat. Tapi apakah sebenarnya cuma cerita rakyat aja Mas? Kalau menurut Mas Joni gimana itu Mas dari folklore itu sendiri? Folklore itu kan intinya adalah bagaimana menanamkan satu kebudayaan. Jadi setiap masyarakat itu kan punya kebudayaan, punya peradaban. Itu kemudian bagaimana peradaban, nilai-nilai kebudayaan itu kemudian diturunkan. Diturunkan ke generasi berikutnya. Tentu saja tidak hanya lewat cerita rakyat. Ya bisa lewat tarian, bisa lewat kerajinan, bisa lewat nyanyian. Nah, salah satunya adalah lewat cerita. Nah, karena pada zaman dulu itu belum ada kebudayaan tulis, maka folklore itu biasanya diturunkan secara turun-temurun. Nah, kalau yang paling populer memang lewat prosa ya, artinya kan karena ada bangunan ceritanya, kemudian ada tokohnya.
kemudian mungkin penanaman nilai-nilainya itu bisa lebih lengkap, maka kebanyakan folklore dikenal itu sebagai cerita rakyat. Tapi sebetulnya tidak. Kalau di Jawa kan ada yang namanya sejenis puisi lah. Kemudian puisi itu diubah menjadi nyanyian, menjadi tembang. Itu kan kalau di Jawa kan lebih lekat dengan tembang-tembang, ada mocopat, ada dan segala macam. Nah, itu sebetulnya jadi intinya adalah mewariskan nilai-nilai kebudayaan yang dimiliki oleh sebuah generasi itu ke generasi berikutnya. Oke, nah Mas, tapi kan kalau gitu kan karena ini pertama tidak ada dokumentasinya ya Mas ya, sumbernya itu kan hanya kata-kata orang tua, nenek moyang dan lain-lain Mas. Nah, tapi itu sebenarnya karena itu hanya diucapkan dan diturunkan, nah itu kan berarti mungkin ada apa ya, ada informasi-informasi yang terus semakin ke bawah tuh ada yang dibumbui, ditambahi terus. Nah itu untuk ngecek kebenaran dari cerita rakyat sendiri itu gimana Mas? Dokumentasi itu kan gini ya, tidak hanya lewat tulis kan, bahkan Arvetak itu juga sebuah dokumentasi. Borobudur misalnya, itu kan dokumentasi. Loh bagaimana ada bangunan seindah dan semegah itu? Pasti di belakangnya ada sebuah kebudayaan. Sehingga kebudayaan itu bisa membangun satu candi yang sedemikian megah. Nah, di balik dokumentasi yang berbentuk artefak itu kan ada satu nilai. Nah, kemudian itu ada artefak, nyanyian, tembang-tembang yang secara lisan diturunkan dari generasi ke generasi. Itu juga dokumentasi, meskipun tidak tertulis, karena kan zaman dulu kan belum, kita sudah ada budaya tulis, kayak Jawa itu kan punya aksara, bahkan punya aksara itu kan. Nah, tapi kan kesadaran masyarakat pada waktu itu kan tidak berfokus kepada budaya tulis, sehingga kemudian diturunkanlah lewat nyanyian, lewat peribahasa, lewat mitos, lewat legenda, kemudian lewat cerita. Nah, jadi itu bentuk dokumentasi. Nah, kemudian ketika peradaban berganti, nah, dokumentasi itu kemudian dicatat, terutama oleh para peneliti, oleh para sastrawan. Nah, kalau oleh para sastrawan kan dicatat nanti dalam bentuk puisi, dalam bentuk cerita pendek, dalam bentuk novel, dan sebagainya. Gitu. Baik, oke. Nah sekarang nih Mas Latif, kalau dari sisi acaranya ini sendiri kan kemudian salah satu wujudnya adalah berupa cerpen ya Mas ya, jadi dari folklore ke cerpen. Nah itu kenapa kok kemudian temanya folklore untuk acaranya ini Mas? Oke. Sebetulnya kita merancang program ini berkaitan dengan apa ya, penanaman nilai, merawat ingatan dan seterusnya ya di masyarakat, khususnya daerah istimewa Yogyakarta. Dan sasarannya adalah siapa pelaku utama dari itu semua adalah generasi muda. Nah, kenapa kemudian dari folklore ke cerpen? Nah, ini berkaitan juga dengan kemudian tema utama yang kita hadirkan, tutur temurun. Nah, sebetulnya itu kalau di Jawa Barat tutur tinular. Tutur tinular itu dulu serial lama ya. Nah, ini kan sama itu. Sama. Nah, ini tutur temurun. Bagaimana kemudian tadi yang sudah dijelaskan Mas Doni, ada folklore, ada peradaban di masyarakat yang kemudian bisa dipelajari kembali, kita telisik ulang oleh generasi muda ini sebagai pelaku utama untuk kemudian menghadirkannya, mereproduksi, mengemasnya menjadi suatu karya baru berupa cerpen atau cerita pendek. Nah, itu yang kemudian dari lisan, dari tontonan, dari tarian, dari nyanyian yang kemudian dituliskan ulang menjadi cerita baru yang lebih segar, dengan tatapan baru, dengan situasi sosial yang baru hari ini, dengan pandangan anak-anak muda. Karena
nanti kalau kita sudah sampai ke siapa yang menjadi sasaran peserta untuk kegiatannya adalah remaja usia 17 sampai 30. Nah, ini juga menjadi penting bahwa ini dibuka seluas-luasnya untuk masyarakat daerah istimewa Yogyakarta, tapi juga ada batasan. Nah, kenapa kemudian tutur temurun ini menjadi penting gitu ya untuk kita garis bawahi berkaitan dengan program ini? Karena Yogyakarta memiliki kekayaan kebudayaan yang saya kira luar biasa. Di Kulon Progo, di Bantul, Gunung Kidul, Sleman, kota Yogyakarta sendiri dengan segala macam ininya masa lalunya ya, berhubungan dengan kerajaan, entah dengan kolonial dan seterusnya, macam-macam di sana ada kebudayaan bertumbuh. Nah, khawatirnya sebetulnya adalah dengan situasi hari ini dikhawatirkan yang berupa lisan, yang berupa pertunjukan yang istilahnya belum terdokumentasi itu tadi, meskipun sekarang eranya sudah digital ya, tapi ada cara baru, ada cara lain untuk mengamankan itu, mendokumentasikan itu ya, ini dengan menuliskan kembali, menuliskan dengan tatapan yang baru. Nah, ini saya kira folklore yang kemudian berkembang di masyarakat ini bagaimana kemudian bisa ditafsir ulang, dimaknai kembali oleh teman-teman muda supaya dia juga mengenal daerah. Jangan-jangan saya misalnya nih, saya berasal dari Kulon Progo, tapi saya tidak pernah tahu tempat saya lahir ini masa lalunya seperti apa. Ada nenek simbah-simbah saya sudah meninggal, pemilik cerita itu sudah meninggal, dan saya tidak pernah tahu asal usul tempat saya lahir ini sebetulnya siapa, dari mana, keturunan siapa, dan seterusnya tidak pernah ngerti. Nah, sebetulnya kegelisahan, kalau secara pribadi kegelisahannya sebenarnya, dan semua memiliki itu tentu saja masyarakat teman-teman itu. Nah, harapannya sebetulnya yaitu tadi teman-teman baik yang asli, asal gitu, atau pendatang nanti bisa belajar bersama mengenai Yogyakarta terkait dengan kebudayaan yang berada di tengah masyarakat. Oke. Nah, kalau saya kan ngelihat misalnya membaca cerpen nih Mas, itu kan sebenarnya malah kebanyakan tuh ceritanya mungkin banyak yang agak ya di luar dari konteks folklore itu sendiri gitu, dan itu nggak masalah Mas dalam bentuk penyajian kembali dari yang cerita rakyat atau folklore ya, kemudian menjadi satu bentuk seni yang lain gitu Mas. Saya kira tidak menjadi persoalan ya, karena kemudian bagaimana cerita yang asli, yang orisinil ini berada di tempatnya itu, yang kemudian dikembangkan di apa istilahnya, disosialisasikan dengan cerita yang baru, akan kalau cerita itu menarik dan apa namanya istilah terbaca ya, ini menjadi penting karena tulisan harus dibaca ya ini. Maka pembaca setidak-tidaknya kemudian memiliki rasa penasaran terhadap bagaimana cerita ini bermula, dia akan berkunjung, karena yang penting sebetulnya adalah proses ya, sebelum kemudian cerita pendek ini hadir ya, dengan tatapan yang baru ini hadir. Penulis semestinya melalui tahapan riset, mengenal lingkungannya, harus tahu ini yang orisinil seperti apa, dan ini bisa dikembangkan menjadi bagaimana. Jadi nggak cuman googling aja gitu ya Mas. Asal dari Google gitu, atau dari meskipun tuturan nggak hanya jari ini ya, nggak hanya katanya, tapi harus memang ke lokasi, tahu situasinya seperti apa, dan itu bisa atau tanya ChatGPT gitu ya Mas misalnya ya. itu yang tidak boleh, tidak diperkenankan. Oke, baik. Nah, sekarang Mas Joni, kalau misalnya dari sisi perkembangan dunia cerpen sendiri, ini kalau di Yogyakarta sendiri seperti apa Mas? Karena kan Jogja ini bisa dibilang tidak akan kehabisan inspirasi ya Mas, yang mau folklore, mau sumbernya itu maksudnya warisan budayanya itu sangat-sangat banyak sekali. Nah, itu seperti apa Mas kira-kira? Ya, Jogja itu kan kotanya sastrawan. Kita mengenal Markayam, itu cerpenis yang saya kira belum terkalahkan ya, artinya kebesaran dia. Pak Kunto. Kemudian ada Pak Kunto Wijoyo, ada Pak Badi Sumanto. Saya kira, dan hampir rata-rata kok sastrawan yang kemudian besar di Jakarta ya, itu mereka berproses di Jogja. Contoh. Tetap berasalnya ya Mas ya. Artinya digodok Iya. di Jogja. Contoh Rendra. Rendra itu kan di Jogja.
kemudian hijrah ke Jakarta, kemudian Danarto, Jogja, kemudian ke Jakarta, Putu Wijaya, itu kan 3 ikon sastrawan Indonesia yang legendaris. Putu Wijaya juga berproses dari Bali ke Jogja, kemudian baru ke Jakarta. Artinya Jogja ini memang ada sesuatu yang istimewa. Tidak terjelaskan itu istimewa. Nah, kalau dengan tadi tema tadi, itu kan kita lihat jejak-jejaknya sastrawan yang berproses itu di Jogja. Penyair misalnya, kita lihat Linus Suryadi, itu dengan pengakuan Pariem, itu kan Korea yang mendunia lah. Dari mana asal usulnya? Itu kan dari tradisi, dari tradisi lisan awalnya, artinya dari petata petiti dan segala macam yang berkembang terutama dari Gunung Kidul. Kemudian Kunto Wijoyo, meskipun karakter kalau ini penulis prosa ya, tadi kan puisi penyair, ini prosa Kunto Wijoyo. Meskipun dia lebih dikenal sebagai penulis sufi, artinya kan dia menyerap unsur-unsur Islam. Tetapi kalau kita lihat jejak Jogjanya, itu misalnya dalam cerpen Dilarang Mencintai Bunga-Bunga lah yang sering dibicarakan itu. Nah itu kan bagaimana dia bisa memadukan antara spirit Islam itu dengan kebudayaan yang melekat Jawanya itu loh. Apalagi kalau kita lihat cerpen yang Kunto Wijoyo yang kemudian mendapat cerpen terbaik Kompas ya, yang anjing menyerbu kuburan, itu dari mitos yang dipadukan dengan unsur Islam. Jadi ada jejak folklore di sana yang kemudian berhasil dia padukan dengan style dia yang sufi, itu menjadikan satu komposisi cerita yang memukau dan luar biasa. Nah kemudian Putu Wijaya, kita melihat bagaimana dia, meskipun dia dari Bali ya, tapi unsur-unsur Jawa ketika dia berproses di Jogja itu juga kelihatan. Dari bagaimana dia mengangkat tokoh-tokoh wayang misalnya, yang tentu saja nama-nama tokoh-tokoh wayang di Jawa dengan di Bali itu kan berbeda. Nah kemudian Umar Khayyam, kalau itu jelas jejak Jogjanya itu jelas sekali. Sri Sumara dan Bawuk itu kan tipikal Jogja betul, tokoh Jogja betul. Apalagi kalau kita telisik dari novelnya Para Priyayi, itu sudah jelas itu. Artinya dia berhasil memadukan antara mitos, legenda, sejarah, kemudian dengan kebudayaan yang secara utuh di dalam satu karya. Itu yang kita harapkan untuk lomba ini. Jadi bagaimana generasi muda menengok kembali kekayaan kita yang luar biasa kayanya. Dan pastinya juga harapannya muncul sastrawan-sastrawan baru ya, maksudnya dari sisi generasi muda ya, gitu kita ya. mengingatkan kembali bahwa kita punya identitas. Ya tentu saja para penulis di Jogja banyak sekali yang generasi muda itu, tetapi yang kemudian mereka memiliki tanda petik kesadaran seperti Umar Khayyam, Kunto Wijoyo, kemudian Putu Wijaya, bahkan Rendra ya, itu perlu diingatkan kembali. Jadi kan kalau sekarang kan zamannya zaman global, ya. Artinya mereka, saya sebagai seorang redaktur tentu melihat kecenderungan anak-anak muda mengambil tema ya.
mereka mengambil tema wah sangat luas sekali. Nah dengan lomba ini diingatkan kembali bahwa kita itu punya identitas. Cobalah sekali-sekali menengok kembali identitas kita. Kira-kira begitu. Oke, nah nanti tentunya kita akan hold dulu nih ya, karena pembahasan terkait pengalaman Mas Jody selaku redaktur dan juga berhadapan dengan mungkin sastrawan atau penulis-penulis muda nih menarik untuk kita bahas kembali. Nah kita akan kembali lagi setelah penampilan dari komunitas Sakatoya berikut ini. Dari Sungai Cingcing Guling. Cerita fiksi yang diilhami dan diperluas dari kisah Mbah Siroh. Ditulis oleh Fahrudin Nasrullah, dibacakan oleh komunitas Sakatoya. Pembaca Narator oleh Ninda Vilas Putri. Maulana Jumprit oleh Miftahul Mahsira Simanjuntak. Tukang Ketek oleh Ahmad Abdul Somad. Gajah Mada dan Sunang Bonang oleh Galuh Putri Satyarini. Musisi dan komposer Jenar Kijing. Tim teknis Gilang Gilbo, Alandaru Wicaksana, Didin Bakir dan Rizky Aulia. Alkisah. Dalam perjalanan pulang dari Tegal Rejo ke Tegal, sepasang guru dan murid, Kiai Sambu Angin dan Maulana Jumprit, beristirahat sejenak di tepi sungai Cingcing Guling. Keduanya tampak hikmat menikmati arus sungai yang tenang dan bening itu. Selang beberapa saat, muncullah seorang tukang ketek yang menawarkan kepada dua orang itu untuk menyeberangi sungai bersama perahunya. Kiai Sambu Angin sangat berterima kasih kepadanya, lalu memberikan semacam hadiah, selambir sorban berwarna biru langit. Perahu pun melaju. Bersama penumpang lain, mereka pun menikmati udara pagi yang cerah dan indahnya arus sungai Cingcing Guling. Saat itu, Maulana Jumprit bertanya kepada si tukang ketek. Sungai ini begitu bening dan tenang arusnya. Tetapi, terasa menyimpan sesuatu yang dalam. Kalau boleh tahu Kisanak, mengapa para penumpang yang lain seperti melafalkan sesuatu dengan khusyuk? Tampaknya mereka membaca surat Al-Ikhlas. Betulkah? Dengan tenang dan senyum mengembang, tukang ketek itu menjelaskan dengan ramah. Menurut cerita leluhur kami, dahulu sungai ini adalah tempat bangkitnya Gajah Mada. Setelah sekian puluh tahun sebelumnya, ia mati terbunuh oleh serangan yang dilancarkan bala tentara Demak atas Majapahit. Waktu itu Sunan Bonang hendak bersilaturahim ke Sunan Gunung Jati dan melewati sungai ini dengan menggunakan 2 helai daun jati. Memang, dalam perang Demak, Gajah Mada tidak mati, namun ia mukso, lalu bersemayam, dan sembari bersembunyi dan menyempurnakan aji rogo lampitnya yang terakhir.
Ternyata perjalanan Sunan Bonang mengusik tapa berata Gajah Mada. Ia menghadang dan menantang sang Sunan bersabung nyawa. Alangkah kagetnya sang Sunan saat mengetahui Gajah Mada masih hidup dan sekarang hendak menuntut balas atas kekalahannya sekian waktu silam. Sebelum bertarung, Gajah Mada melontarkan sumpah. Seandainya aku kalah, aku akan mengabdikan diriku sepenuhnya kepadamu, hai Sunan. Pertempuran pun berlangsung dahsyat selama 7 hari 7 malam. Seorang Buddha, Cenaka Krishna, menuturkan kisah pertempuran itu, dan kini menjadi sepenggal kisah saja di kampung ini, dan tak seorang pun yang mampu melupakannya. Gajah Mada kalah. Ia bersimpuh tahluk di kaki sang Sunan Bonang. Dengan hati gembira dan haru, sang Sunan mengangkatnya menjadi murid. Gajah Mada lalu diwejang surat Al-Ikhlas setelah menyatakan keislamannya. Dalam waktu 1 purnama, ia baru mampu menghafal surat itu. Lantas sang Sunan memerintahkannya untuk merapalnya sebanyak 9 kali dalam 1 tarikan nafas. Kemudian Sunan Bonang berkata kepadanya, Mulai saat ini, bergurulah kau pada Syekh Abdillah Ihsan Nawawi atau Sunan Tembayat di Klaten. Pergilah sekarang juga. Doaku menyertaimu. Sejak saat itu, Gajah Mada menjadi murid Sunan Tembayat dengan gelar Syekh Dumba dan dimakamkan di Kampung Cakaran, Bayat, Klaten. Demi mengenang dan menghormati pertempuran guru murid antara Sunan Bonang dan Gajah Mada, maka orang-orang sekitar sungai mengamalkan bacaan surat Al-Ikhlas sebanyak 9 kali saat menyeberangi sungai ini. Demikian cerita si tukang ketek. Tak terasa, mereka telah sampai di tepi seberang sungai. Dengan penuh hormat dan rasa terima kasih yang dalam, guru dan murid itu pun lantas mohon diri untuk meneruskan perjalanan. Karangnongko, Baguoharjo, Yogyakarta, 18 Mei 2004. Kembali lagi di podcast Taman Budaya Yogyakarta dan baru saja kita menyaksikan musikalisasi sastra persembahan dari komunitas Sakatoya. Luar biasa sekali penampilannya tadi ya. Oke, kalau gitu langsung saja kita melanjutkan lagi nih ke pembahasan tentang penulis-penulis muda saat ini nih. Ya, nah mungkin Mas Jody juga bisa sambil cerita nih Mas sebagai redaktur majalah Horizon, kan ini banyak bertemu dengan penulis-penulis muda. Nah itu gimana Mas, mungkin bisa diceritakan pengalamannya? Jadi kan zaman ketika sastra koran muncul, istilahnya itu sastra koran muncul. Sebelum sastra koran kan ada sastra majalah. Ini kategori di dalam sejarah sastra itu. Kira-kira ada kategori sastra majalah, ada kategori sastra koran. Nah ketika sastra koran muncul, jadi banyak koran-koran di seluruh Indonesia itu yang memuat cerita pendek di halamannya. Nah, semula kan hanya majalah, kemudian tiba-tiba koran-koran itu memuat cerita pendek. Lalu mereka kemudian menentukan kriteria. Jadi kalau di majalah itu seorang penulis cerita pendek bisa menulis sepanjang mungkin. 2 halaman boleh kan, boleh, artinya tidak ada batasan halaman.
sepanjang itu bagus, itu tidak ada batasan. Tiba-tiba dengan hadirnya sastra koran itu dibatasi. Itu menjadi kalau zaman awal-awal dulu Kompas 7 halaman maksimal. Kalau yang koran-koran daerah itu 4 halaman. Nah, bagi para penulis yang skeptis itu sebagai pembatasan. Jadi merampas kemerdekaan. Waduh. Agak drama ini kayaknya. Jadi merampas membatasi kreativitas. Tetapi bagi sastrawan yang kreatif justru itu tantangan. Bahwa bagaimana menghasilkan sebuah karya yang bagus, mutunya tetap bagus, tetapi dengan halaman yang dibatasi. Nah, itu tantangan kreativitas. Nah, sama dengan ini. Ketika tema-tema di generasi muda ini sekarang kan menulis dengan tema-tema yang luar biasa beragamnya, sehingga mereka agak lupa, agak ya, karena hanya tetap masih ada 1-2 yang kemudian menggali nilai-nilai jati dirinya itu, tapi kebanyakan katakanlah 90% mereka agak lupa terhadap jati diri, sehingga mereka kan terpukau dengan eksistensialisme, kemudian postmodernisme, kemudian Isme-isme lah. pokoknya nilai-nilai yang memang semuanya memukau. Kemudian mereka juga menggarap tema-tema sosial, tema-tema politik, tema-tema keagamaan yang sekarang sedang aktual lah. Jadi mereka terpukau dengan berbagai tema itu. Nah, untuk kita menantang kembali nih generasi muda untuk bercermin lagi, mengingat lagi bahwa kita lahir di Jawa. Kita punya leluhur orang Jawa yang sedemikian hebat. Bayangkan ya, orang Jawa itu ya, di periode yang sama di Timur Tengah itu tahun-tahun 400-an ya. Waduh, jauh belum lahir saya. Iya. Itu dinamakan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu tidak punya kebudayaan. Artinya kan barbar, segala macam seluruh kejahatan di sana. Lah di periode yang sama di Jawa sudah membangun Borobudur. Artinya bahwa kita memiliki satu sejarah peradaban yang luar biasa. Nah, ini kita kembali menantang kepada mereka anak muda untuk cobalah tengok bahwa kita punya nilai-nilai yang patut untuk diperkenalkan kembali, yang patut untuk dipertahankan, yang patut untuk diperjuangkan. Maka ketika ide tema lomba ini menggali kembali kebudayaan kita yang luar biasa kayanya itu, saya senang sekali. Karena siapa tahu di antara mereka kemudian juga nanti bisa belajar kepada para pendahulunya yang saya sebutkan tadi ya, ada Markayam, ada Kunto Wijaya, ada Putu Wijaya, yang mereka tidak lupa ya. Ya meskipun mereka juga menggarap tema yang beragam, tetapi juga tidak lupa dengan jati dirinya. Nah, saya ingin menyebut satu nama ya yang identik dengan dia selalu konsisten menggali tema-tema lokal menjadi tema yang posmo. Yanusa Nugroho. Yanusa Nugroho itu salah satu pengarang Indonesia yang selalu konsisten menggali dari mitos, dari legenda, dan terutama dari cerita-cerita wayang. Nah, bahkan dia mampu meramu satu cerita lisan keislaman yang populer di pondok-pondok pesantren. Itu kan juga folklor sama kan? Cuma kan kebudayaannya kan ada Islam, ada Islam Jawa yang kemudian kalau di Jogja kan ada Islam Jawa, Jawen itu, kemudian ada yang Islam yang lebih ke sufinya, ke Timur Tengah, ada yang macam-macam lah, ada yang
buku fikihnya, macam-macam. Nah, tapi ini Yanusa Nugroho ini kemudian tidak hanya dia menangkap budaya Jawa, tetapi juga Islam yang sudah agak ada unsur Jawa. Nah, salah satu cerpennya yang kemudian juga menang di Kompas itu judulnya Salawat Daun-Daun. Salawat Daun-Daun itu dia mengambil dari cerita lisan yang berkembang di pondok pesantren. Jadi kan, dan diramu dengan sangat bagus oleh Yanusa Nugroho sehingga mendapatkan penghargaan sebagai cerpen terbaik. Nah, dengan tema ini kan bisa mereka bebas toh untuk merespon, mau merespon dari apa? Dari cerita sejarah, mau merespon dari mitos, mau merespon dari legenda, mau merespon dari tarian, mau meresponnya dari tembang-tembang. Karena semua apa folklore yang diturunkan itu dibaliknya itu ada tema. Jadi ada nilai-nilai yang mereka bisa gali. Dan kemudian tadi misalnya ada seorang penulis peserta lomba ini yang mau menggali dari sisi tembang. Dia kan juga bisa meneliti. Misalnya tembang ini diturunkan dari siapa? Kemudian ini filosofinya apa? Kemudian ini terutama tembang-tembang Jawa itu sudah banyak penelitiannya dan ada referensinya. Atau dia mau mengambil kisah seperti tadi Mas Latif mengatakan sebagai seorang yang lahir di Kulon Progo kok nggak mengerti daerahnya, padahal mungkin saja ada kisah turun-temurun yang mewarnai daerah itu, yang kemudian mewarnai kebudayaannya. Nah, itu yang bisa digali. Siapa tahu masih ada saksi hidup yang bisa diwawancara, yang bisa dijadikan referensi, atau dia bisa mencari mungkin googling juga boleh tentang Kulon Progo misalnya. Dari sumber-sumber digital itu kan dia bisa melengkapi dengan wawancara, dengan melihat realitas di lapangannya, dengan penelitian empiriknya. Ini tantangan, dan ini tantangan yang menarik karena mereka selama ini kan ya sebetulnya hidup di kebudayaan yang ketika dia tidak menengok mungkin dia tidak sadar, tapi kalau dia sudah menengok sekelilingnya dengan adanya lomba ini kan dia terpaksa menengok nih ini apa nih ya mau saya gali. Itu dia mulai melihat bahwa oh iya ada unsur-unsur Jawa di sekelilingku, yang kemudian harapannya adalah ke depan ya artinya anak-anak generasi muda itu tidak lupa terhadap jejak-jejak yang memahat dia sampai saat ini. Kira-kira begitu. Baik. Nah, kalau Mas Latif dari sisi ini Mas, spirit apa sih sebenarnya yang mau didapatkan gitu dari penulis-penulis muda ini yang mengikuti event ini, Mas? Sebetulnya salah satu yang juga penting adalah bahwa adanya kesadaran bahwa Jogja di pusatnya ada Kesultanan Yogyakarta dengan kebudayaannya yang adiluhung. Ternyata di tepinya juga memiliki peradaban lain gitu. Yang mungkin dipandang kecil, Adoh Ratu, Cedak Watu, nah itu misalnya. Nah, ternyata itu juga barusan adalah peribahasa yang kemudian juga menjadi menarik menurut saya, kesadaran masyarakat tentang adanya kesultanan kerajaan, dan kemudian ini ada jarak di sekitar itu. Peristiwa kecil yang ada di masyarakat, cerita-cerita kecil yang mungkin terabai, tidak pernah dianggap, tertindih, dihilangkan, sengaja dihilangkan, dibenamkan dan seterusnya, yang kemudian coba kita kais-kais lagi, kita bongkar lagi itu di antara cerita-cerita besar yang beredar. Jadi saya bayangkan teman-teman akan menemukan satu hal yang baru, mungkin dari yang sekitar rumahnya yang tidak pernah diketahui sebelumnya, cerita asal-usul sebuah kampung misalnya, atau cerita tentang sepotong sungai, tentang belik di Sleman misalnya, karena Sleman kan Tirto itu ternyata banyak sumber mata air yang itu memiliki cerita yang beragam. Misalnya sungai, kita memiliki kekayaan sungai yang juga memiliki cerita masing-masing. Sungai-sungai itu, gunung api, ada gunung api purba dan seterusnya. Kalau
berkaitan dengan harapannya tentu saja kita membutuhkan cerita-cerita yang baru ya. Seperti misalnya Prambanan, sebuah monumen besar, monumen agung yang kita tahu kemudian ternyata adalah cerita rekaannya tentang Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso, dan cerita sesungguhnya di balik pembangunan Candi Prambanan atau kemudian Candi Sewu itu ternyata lain dengan yang kemudian kita ketahui ceritanya dari Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang misalnya. Nah, ini kan menarik menurut saya sebagai sebuah cerita rakyat, ini ternyata adalah cerita baru yang entah siapa penciptanya waktu itu, dan ternyata ada sumber artefaknya, ada berupa candi gitu, entah yang Prambanan entah yang Candi Seribu gitu ya, atau keduanya itu kemudian diramu menjadi cerita Roro Jonggrang gitu. Tapi itu ada artefaknya, ada cerita yang kemudian lahir dari situs itu. Nah, di masyarakat, di desa-desa, di kampung-kampung, di sepotong sungai, di kaki gunung, tentu saja memiliki itu. Kita punya laut gitu, yang tentu saja cerita besarnya ada Nyai Roro Kidul misalnya, tapi ada cerita-cerita kecil di sekitar itu yang mungkin tidak pernah side story betul, gitu ya, Mas, yang tidak pernah diketahui. Nah, sebenarnya harapannya itu yang muncul itu. Kalau cerita tentang Nyai Roro Kidul sudah ada, cerita tentang Gunung Merapi sudah ada, sudah banyak kita ketahui. Nah, cerita lain di sana, itu yang sebetulnya cerita-cerita rakyat yang mungkin ternyata menarik gitu, yang penting juga bagi kehidupan masyarakat, yang kalau dikumpulin ini, saya kira nggak habis itu 1 tahun gitu, bertahun-tahun itu kalau riset keliling gitu loh. Kalau ini sebagai riset, karena ini sebagai lomba, dan ini menjadi salah satu strategi yang menarik, apalagi pesertanya generasi muda ya. Kita bisa mengumpulkan banyak cerita dari daerah istimewa Yogyakarta, ditulis oleh anak-anak muda dengan semangat yang tentu saja sedang membara gitu ya. Harapannya energi mereka juga akan berpadu dengan itu gitu. Harapannya sih itu ya. Jadi cerita-cerita yang selama ini mungkin tersia, terabaikan itu bisa apa namanya? Bisa muncul kembali di tangan anak-anak muda. Dan saya juga melihatnya bahwa dengan tema-tema ini itu juga menjadi tantangan bagi generasi muda bagaimana mengemas hal-hal yang mungkin sifatnya konservatif, kuno gitu ya Mas ya, menjadi sebuah kontemporer atau karya baru dengan penafsiran yang baru, dan tentunya juga penafsiran dalam melihat satu cerita atau sejarah sendiri dari kacamata Mas Latif, dari kacamata Mas Joni, itu pasti udah beda gitu ya. Itu yang pastinya membuat kita juga jadi penasaran juga, wah bagaimana nanti hasil karya dari para penulis-penulis muda ini. Nah, oke Mas, mungkin kalau dari sisi ini nih Mas, kan ini kan salah satu acaranya adalah Sayembara Cerpen ini tadi ya. Nah, kalau Mas Joni nih sebagai salah satu jurinya, itu kriteria penilaian apa sih Mas yang Mas sangat perhatikan sekali dalam nanti menilai para karya-karya yang masuk? Nah, karena ini lombanya ada temanya, kan ada juga lomba yang tidak memiliki tema, temanya bebas apa saja. Tetapi kan ini ada temanya, bahwa kita mau mengajak generasi muda untuk kembali melihat jejak-jejak mereka dilahirkan. Itu tentu saja yang paling kuat dalam sisi nilai itu tentu saja tema ya. Bahwa temanya sesuai tidak, temanya kental atau tidak, itu penilaian paling tinggi untuk lomba ini. Nah, yang selanjutnya ya seperti biasa, seperti pada umumnya ada penilaian tentang teknik, kemudian tentang isi. Teknik itu kan ada bagaimana dia menciptakan latar, bagaimana alurnya, bagaimana tokohnya, bagaimana pergerakan ceritanya, bagaimana dia bisa menyelesaikan sebuah cerita, bagaimana membungkusnya sehingga menjadi cerita yang enak. Itu kan berkaitan dengan teknik. Nah, kemudian yang ketiga, makna di balik cerita itu. Kan ada setiap penulis ketika menulis sebuah cerita itu kan dia menyampaikan makna. Apa isinya? Pesannya ya, message yang mau disampaikan itu ke pembaca. Jadi kira-kira tiga unsur itu yang dinilai. Oke, baik kalau begitu sesaat lagi nanti kita akan kembali lagi, dan sebelumnya mari kita saksikan dulu penampilan musikalisasi sastra dari komunitas Sakatoya.
Jangan kemana-mana, tentunya masih di podcast Taman Budaya Yogyakarta. Persembahan musik puisi oleh komunitas Sakatoya. Puisi berjudul Patung Kekasih, karya Sri Handayaningsih. Penampil Ninda Vilas Putri, Galuh Putri Satyarini, Miftahul Makfira Simanjuntak, Ahmad Abdusomad, Alandaru Wicaksana. Komposer Jenar Kijing. Tim teknis Gilang Gilbo, Didin Bakir dan Rizky Aulia. Patung Kekasih, Durga Mahisasura Mardini. Ku masuki pelataran batu, arca stupa serupa-rupa, gunung rendah tinggi berjajar agung, tak terbayang amis darah nganga luka yang berserak. Padang lengang berabad lalu, prajurit-prajurit berkelana. Adakah berperang demi tanah dan harga diri? Barangkali demi ratu yang tak bisa ditemui. Pada garang matahari ketiga, kesaktian berseliweran, keris mengisap darah, takut berarti mati. Pastilah kau temui cinta di sebilah senja. Mata panah terlalu tajam menghujam, doa muram perempuan dan isak anak-anak melepas punggung yang menjauh. Padang lengang berabad lalu, orang-orang kalah, tapi ada saja yang harus dikalahkan. Seperti pada satu senja, pedang terhunus menembus dada sang ratu. Perang pada malam gerimis, di bukit utara api yang menyala. Hari telah kering tanpa doa, tanpa air mata. Mata pelangi menyala api, mata api membakar hati. Mata pelangi menyala api, mata api membakar hati. Hati runtuh berkobar. Di atas reruntuhan enggan menapa unda-unda, tak sudi mengaut reronce kembang melati. Atas buku suci karena sembilu terngiang tang-tang pedang. Anyir darah di kilau mata besi, di tubuh ampuh perisai kaulah seluruh lelah berpeluh. Seperti siwa merapalkan suralaya bagi umat setia. Kau berkaul 1000 hati, pasrah diri padamkan api. Andai 1000 candi terpenuhi. Padang lengang berabad lalu, tepat saat cakrawala menghilang.
bisu rahasia, menata batu satu-satu dengan tangan yang mulai membeku, menjelma arca sang dewa dewi, menjelma relief orang-orang suci. Tapi darah ibu mengalir di matamu, dukanya meresap saripati jiwa, hingga kau putuskan membunuh malam dengan tangan matahari. Ayam jantan berseru segera, merasa malu pada angin bertalu-talu. Apa bumi terlalu rentah? Laki-laki pucat pasi, serapahi mandung yang dibenci, merah padam kutuki malam, kutuki pagi, kutuki tubuhmu, kutuki hatimu yang batu, menjadi batu, sebatu-batu yang paling patuh. Padang lengang berabad lalu, tubuhmu arca penghabisan malam, berdiri ayu di ruang temaram, demi dendam yang dituntaskan, demi satu kekasih 1000 kisah, demi satu sembahan 1000 rupa. Kunaiki undak batu, kulihat kau berkalang muram, letih berdiri sepi, tanpa doa menemani, juga puja-puji menghampiri. Orang datang membawa catatan, mencuri gambar patung kekasih, mengingat kisah kelabu, menggenggam batu juga putingmu. Letih berdiri kaku katamu, mengapa semua tak seperti dulu? Orang baik datang setiap waktu, meretas air wangi dan sesaji, bertimpuh terpejam menghening diri. Berikan siwa cinta yang sederhana. Letih berdiri bisu katamu, ingin kau ceritakan siapa laki-laki memahat hatimu? Memahat 1000 tanya yang membatu, perahu jiwamu lolos satu-satu, digerus garangnya zaman, entah sampai kapan tubuhmu berdiri di situ. Sri Handayaningsih Samirono 2007. Baiklah, baru saja kita menyaksikan performance musikalisasi sastra dari komunitas Sakatoya. Dan sekarang saatnya nih kita bahas ke inti acaranya. Wah, kalau tadi kita udah ngobrol terkait folklore, kita sudah membahas tentang cerpen, tentang sastra. Dan sekarang nih kita masuk ke detail terkait acaranya yang bertajuk tadi ya, Tutur Tumurun dari Folklore ke Cerpen.
Nah, oke, mungkin Mas Latif bisa disampaikan secara acaranya apakah hanya cerpen tok, Mas? Atau ada yang lain-lain juga? Apa aja Mas secara kegiatannya? Oke, baik Mbak Alia, terima kasih. Acara Tutur Temurun dari folklore ke cerpen ini sebenarnya sebuah rangkaian perjalanan panjang ya. Kita sudah memulainya sejak tanggal 16 Mei. Pada tanggal 16 Mei ada Bincang Cipta Cerpen, semacam workshop ringkas gitu ya, untuk 50 orang anak muda gitu di Taman Budaya Yogyakarta. Menghadirkan 3 narasumber waktu itu, ada Mas Ikun Sri Kuncoro, kemudian ada Mas Eko Triyono dan Mbak Ramyade Akmal. Nah, 3 narasumber membahas berkaitan dengan folklore, cerpen, semua sudah diulas itu. Folklore kemudian berubah menjadi cerpen bagaimana, dikembangkannya bagaimana, dan seterusnya sudah dibahas di sana. Waktu itu harapannya adalah 50 peserta ini juga nanti akan juga mengikuti lomba ini gitu ya. Di samping juga karena ini terbuka untuk umum ya, lomba sendiri dibuka tanggal 20 Mei sampai tanggal 29 Juni. Bentar lagi nih, bentar lagi berarti. Bentar lagi. Itu untuk rentang pengiriman karya dari peserta ya, nanti yang akan mengirimkan cerpen-cerpen terbaiknya bisa mengirimkan untuk informasi berkaitan dengan bagaimana cara mengirimnya dan seterusnya. Sudah ada di unggahan dari media sosial Taman Budaya Yogyakarta. Kita menyebar flyer, ada link, ada barcode, ada yang berisi petunjuk teknis dan semacamnya lah. Petunjuknya ada di situ semua, syarat ketentuan yang berlaku gitu ya, bahwa peserta sayembara Cipta Cerpen sebagai salah satu rangkaian dari program Tutur Temurun ini adalah warga daerah istimewa Yogyakarta. Siapa warga daerah istimewa Yogyakarta itu? Yang lahir, tumbuh besar di Yogyakarta, atau yang tinggal dengan ber-KTP di Yogyakarta, atau yang berdomisili sedang kuliah, sedang sekolah gitu, yang bisa menunjukkan bahwa tinggal berdomisili di Jakarta berhak atau boleh mengikuti lomba ini selama masih berusia 17 sampai 30 tahun. Berarti memang generasi muda banget ya Mas ya. Sasarannya memang benar-benar generasi muda. Jadi silahkan yang merasa masuk kriteria itu untuk mengirimkan cerpen terbaiknya, dan tidak boleh keluar jalur ya, harus berhubungan dengan folklore itu tadi. Folklore dari daerah istimewa Yogyakarta, baik dari Sleman, Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo maupun Kota Madya Yogyakarta. Berarti secara tidak langsung nih para penulis juga sambil jalan-jalan juga ya Mas ya, lebih mengenal kota Jogja sendiri ya. Betul. Oke. Itu nanti tanggal 8 Juli akan ada pengumuman untuk 10 nomine yang terpilih. Kemudian kita minta akan bertemu dengan Dewan Juri. Dewan Jurinya ada Mas Joni Arya Dinata, kemudian ada Mbak Naomi Sri Kandi, dan ada Mas Satmoko Budi Santoso. Nanti akan ada semacam sidang gitu ya, presentasi gitu ya. Pedadaran gitu ya Mas. Pedadaran itu untuk 10 nomine yang akan dari situ akan ditentukan 5 pemenang, 5 juaranya. Juara pertama, nah ini penting ini untuk disampaikan, akan mendapatkan 5 juta rupiah. Luar besar biasa. Itu. Juara 2 4 juta rupiah, juara 3 juta rupiah, kemudian juara harapan 1 2,5 juta, dan juara harapan 2 juta rupiah. Nah, ini selain 5 pemenang ini, nanti juga 15 karya terpilih versi Dewan Juri akan kita kumpulkan, kita antologikan menjadi buku. Buku ini sastranya harus dibukukan, harus diabadikan. Yang lisan yang dikumpulkan tadi, yang berdasarkan riset yang ada di masyarakat yang sudah berubah menjadi cerpen ini, harus dikumpulkan menjadi buku. Harus ada artefaknya, harus ada dokumentasinya. Ini penting ya, penerbitan buku gitu ya, yang nanti bisa dibaca setelah ini. Jadi oh ternyata ini yang juaranya, ini juara 1, 2, 3 seperti ini yang terpilih ini memang karyanya bagus-bagus dan layak untuk diterbitkan. Itu program selanjutnya ada penerbitan. Kemudian yang terakhir pada 20 Agustus akan ada pesta cerita
Wah, Ini, seru sekali pasti. Penganugerahan pemenang nanti di situ di Pesta Cerita 20 Agustus. Kemudian 3 karya pemenang juga akan dibacakan oleh pembaca, oleh aktor ya, oleh aktor yang berpengalaman, yang bisa menuturkan bagaimana cerita lisan tuturan yang dituliskan kemudian kita hadirkan lagi menjadi dituturkan lagi. Nah, ini menjadi seperti apa nanti tentu saja kita akan melihat kejutan itu. Kemudian selain itu akan ada penampilan musik dan ya beragam kemasan pertunjukan yang nanti tentu saja sayang untuk dilewatkan. Itu kira-kira. Jadi rangkaiannya tadi dari tanggal 16 Mei sampai 20 Agustus. Sayembaranya kita buka 1,5 bulan dengan harapan teman-teman bisa riset beneran, bisa ke lapangan, bisa berdiskusi, bisa merangkainya menjadi satu cerita yang memang benar-benar bagus dan layak untuk menjadi juara. Berarti yang untuk khalayak umum bisa datang menyaksikan itu ada di tanggal 20 Agustusnya. Oke, baik. Wah, itu jangan sampai dilewatkan, dicatat dari sekarang jadwalnya ya, 20 Agustus ini adalah selebrasinya gitu. Selebrasi dari selebrasi sastra seni budaya dengan tajuknya adalah Tutur Tumurun dari Folklore ke Cerpen, di mana nanti mungkin Sobat Budaya juga bisa itu tadi melihat serangkaian acara mulai dari tadi cerpen-cerpennya ya Mas ya, itu akan diwujudkan dalam beberapa tipe-tipe seni yang lain gitu untuk bisa lebih dipanggungkan. Waduh, pastinya seru sekali. Oke, Mas Joni kira-kira ada nggak nih harapan apa yang atau ekspektasi apa nih yang Mas Joni harapkan untuk penulis-penulis muda yang mau ikutan lomba misalnya? Anak-anak muda sekarang kan berbeda dengan generasi saya. Generasi saya itu kalau menulis itu harus khusyuk. Waduh, nggak bisa diganggu gitu ya. Itu harus mencari ilham dulu. Mencari ilhamnya itu puasa harus lapar dulu. Itu kalau bahkan ada seorang penulis di Jogja, saya tidak usah sebutkan namanya. Itu kalau dia menulis itu harus punya tempat khusus. Jadi dia harus hijrah. Waduh. Itu jadi sedemikian sakralnya. Kalau generasi sekarang tuh, aduh saya tuh ngiri loh. Betul. Mereka itu menulis di mana? Coba di kafe. Di kafe. Sambil ngobrol. Sambil ngopi ya Mas. Sambil ngopi. Mereka sambil ngobrol. Kalau tidak ya ada yang pakai HP. Bayangkan menulis cerita pakai HP. Ada yang juga pakai laptop. Tapi rata-rata kok sekarang semakin banyak para penulis itu menulisnya lewat HP. Menulisnya lewat HP. Sekaligus mereka mencari tambahan informasi dari HP. Dari dunia ini kan sudah dalam satu genggaman nih. Mereka mau meneliti apapun, bahkan mau melihat langsung. Misalnya dia mau menulis Kulon Progo, mau melihat langsung Kulon Progo tidak usah pergi ya. Lihat di YouTube. Aja di YouTube. Pak Google sekarang Maps. jauh lebih dimudahkan. Bahkan buku-buku juga. Wow, melimpah ruah. Jogja apalagi ya? Iya, artinya di samping buku-buku yang fisik di perpustakaan, buku-buku digital juga kan sudah bapaknya. Jadi sekarang para penulis itu sangat mudah sekali. Mudah sekali, mereka kasarannya menulis bukan bertapa, tapi menulis sambil cekakakan. Itu yang membuat saya ngiri. Lebih santai ya Mas, bawaannya tuh nggak sepaneng gitu. Kenapa generasi saya kok serius amat? Nah, karena ada pergantian gaya ya, minimal gaya menulis mereka lah. Nah, saya sebagai seorang redaktur yang lintas zaman, jadi dari zaman batu, dari batu itu belum ada listrik, ngetiknya pakai mesin ketik, kemudian dikirim pakai pos, ya. Kalau mau nyari sumber ya harus ke perpustakaan, harus datang ke daerah-daerah, sehingga kami memandang tulisan itu sangat sakral. Berhadapan dengan generasi yang sangat muda. Saya kan tadinya a priori, wah ini passingnya pasti lebih sembarangan, ternyata tidak. Ternyata mereka memiliki pola sendiri
yang berbeda dengan kami. Jadi cara pandang mereka, kemudian cara mereka mengemas masalah, kemudian cara mereka menyajikan katakanlah isi, menampilkan tema itu berbeda cara pandangnya. Dan karena perbedaan ini, perbedaan cara pandang, perbedaan nilai-nilai seni bagi mereka itu juga sehingga penilaiannya pun itu menjadi berbeda. Dan menurut saya tidak ada yang hilang. Baik ketika sebuah cerita pendek ya, kita ngomongin cerita pendek ditulis oleh generasi yang sakral dengan generasi yang cekakral, itu sebetulnya nilainya sama. Cuman caranya saja yang berbeda. Cara pandangnya berbeda. Sehingga kita melihatnya dengan dua sisi yang juga berbeda. Nah, mereka kalau zaman saya itu kan menulis, ketika kita menulis ya fokus menulis. Kalau sekarang kan tidak, menulis sambil mendengarkan musik. Kalau zaman dulu nggak bisa itu. Tidak hanya sambil mendengarkan musik, tetapi juga mereka sambil chattingan. Sambil sesekali buka YouTube. Wah, generasi multitasking Mas. Sambil merespon percakapan mereka ada yang di Facebook. Di sosmed lah ya. Dan itu menurutku luar biasa. Luar biasa. Dan ini ketika saya yakin ketika ditantang dengan tema semacam ini mudah kok. Mudah, bagi mereka mudah kok. Apa sih susahnya untuk merespon apa yang ada di sekeliling mereka, termasuk merespon sejarahnya, merespon mitosnya. Nah, mudah bagi mereka. Makanya saya optimis tantangan ini akan disambut dengan bahagia. Dan tentu saja harapan yang lebih jauh ke depannya adalah ketika mereka sudah mulai menengok gitu ke sekelilingnya, kita menjadi bangga menjadi warga Jogja yang sedemikian istimewa. Dan jauh lagi ke depannya adalah bangga memiliki tanah air Indonesia. Karena kan negara ini kan dibangun itu tidak oleh omong kosong. Makanya kan ada sejarah-sejarah, ada jejak-jejak yang dari folklore itu yang kemudian membangun peradaban sehingga berdiri negara ini dengan kokoh. Berdiri Jogja dengan keistimewaannya yang menurunkan selanjutnya lebih luas lagi ke Indonesia. Jadi kita menorehkan itu. Oke, luar biasa sekali. Baik, nah mungkin terakhir Mas Latif selaku penyelenggara, adakah harapan-harapannya untuk para peserta seperti apa Mas? Ya harapannya peserta sangat antusias ya, maksudnya kita tunggu antusiasnya peserta dari berbagai kalangan. Mereka itu cerdas-cerdas ya itu generasi hari ini yang cepet banget ini. Wah cepat sekali. Tentu saja saya kira meskipun kita hanya meminta satu yang terbaik dan mereka mungkin bisa menghasilkan banyak dari situ ya. Dan tentu saja kita kembali lagi ke teman-teman muda ini supaya lebih aware lagi terhadap lingkungannya, terhadap Jogja, terhadap Jogja sebagai masa lampau atau mungkin Jogja sebagai masa depannya gitu. Kita bisa menengok ke belakang tapi untuk ke depan gitu. Dan ya teman-teman yang menyaksikan tayangan ini bisa menengok media sosial Taman Budaya Yogyakarta. Ada flyer di situ yang bisa diikuti mengenai tutur temurun, mengenai sayembara Cipta Cerpen ini yang informasinya lengkap di sana. Jadi bisa perjalanan klik itu. Jadi gini Mas Latif, bisa langsung sampai. Kalau anak-anak muda kan kadang-kadang tidak sadar lah bahwa mereka tinggal di sebuah wilayah yang istimewa, itu kan mereka tidak sadar. Jadi pengalaman saya ya, beberapa kali saya pergi ke luar daerah itu ketika menyebut dari Jogja itu kesannya wow ya. Kesannya itu nah ini juga salah satu yang akan yang menjadi tujuan mereka itu berada di sebuah wilayah yang istimewa, sehingga
cobalah menulis sesuatu yang istimewa untuk daerahnya. Sekaligus juga menampilkan rasa bangga juga ya Iya, bangga, terhadap Yogyakarta yang istimewa itu. Baik, terima kasih banyak Mas Latif Esuga, juga Mas Joni Aryadinata sudah hadir untuk podcast kali ini. Dan tentunya buat Sobat Budaya yang pengen tahu segala hal informasi terkait program-program kegiatan dari Taman Budaya Yogyakarta, jangan lupa untuk subscribe, share maupun juga komen di channel YouTube Taman Budaya Yogyakarta, dan juga jangan lupa untuk selalu follow maupun juga terus pantengin update-update terbaru terkait acara-acara Taman Budaya Yogyakarta di Instagram Taman Budaya Yogyakarta. Baik, kalau begitu saya Alia Mirza dan juga para narasumber kita yang luar biasa pada kesempatan kali ini tentunya mau undur diri dulu. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku.